Oke. Oke, jadi nanti kalian bisa lihat di sana ya. Saya kebetulan juga sambil merecord pertemuan hari ini. Jadi kalau misalkan di kalian terjadi gangguan jaringan, kemungkinan keluar masuk pada saat Zoom nanti saya kirimkan recordnya juga ya ke kalian agar bisa kalian pelajari. Oke, jadi di dalam materi interpretasi geometri dari derivatif parsial ini yang perlu kalian ketahui di awal ini adalah materi aplikasi ya, aplikasi atau penggunaan dari derivatif parsial. Nah, kita biasanya akan membahas ini berkaitan dengan mata kuliah geometri analitika bidang dan geometri analitika ruang. Ya, mungkin dua mata kuliah itu sudah pernah kalian tempuh pada semester sebelumnya atau sedang ditempuh semester ini. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan dua mata kuliah tadi. Geometri analitika bidang dan geometri analitika ruang. Oke, nah aplikasi atau penggunaan derivatif parsial pada materi ini itu hanya ada dua ya. Jadi tentang bidang singgung yang ini dan yang lagi satu itu adalah garis normal yang ini. Ya, jadi aplikasinya itu hanya ada dua saja. Oke, nah saya bahas terlebih dahulu untuk bidang singgung. Jadi kalau misalkan kita diberikan suatu fungsi, ya fungsi dengan dua variabel khususnya, jika kita ingin mencari bidang singgungnya pada suatu titik tertentu, x0, y0, z0, kemudian bidang singgung tersebut kita sebut dengan bidang V, maka kita dapat mencari persamaan bidang singgungnya, ya dengan cara atau dengan rumus z min z0 sama dengan del f per del x. Ini adalah diferensial atau turunan parsial terhadap x yang kalian substitusi dengan titik x0, y0. Kemudian kalian kalikan dengan x min x0. Ditambah del f per del y, ini adalah turunan parsial terhadap y, yang kalian substitusi dengan titik x0, y0, dikalikan dengan g min y0. Ya, jadi tinggal kalian cari diferensial parsialnya, baik terhadap x dan terhadap y, kemudian kalian substitusi dengan titiknya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah rumus atau persamaan bidang singgungnya. Nah, nanti jika Z0-nya itu belum diberikan pada soal, maka kalian bisa mencari Z0-nya itu dengan cara fungsinya yang disubstitusi. Ya, jadi fungsi yang disubstitusi dengan titik x0, y0. Ya, atau x0, y0 yang masuk dalam fungsinya itu. Atau kalian gantikan. Ya, jadi seperti itu. Itu kira-kira ya, nanti mungkin biar lebih jelasnya kita bisa lebih dalami di soal. Nah, saya lanjutkan dulu berkaitan dengan bidang singgung ya. Jadi kalau tadi materinya tentang bidang singgung, kita juga punya aplikasi atau penggunaan derivatif parsial itu pada penentuan garis normal. Ya, jadi istilah garis normal ini mungkin lebih familiar pada saat kalian kemarin belajar fisika, khususnya waktu di SMA. Ya, ada garis normal, ada garis berat, ya, ada yang berkaitan dengan gravitasi kalau tidak salah garis normal ini. Ya, jadi di sini kita juga bisa menentukan garis normalnya. Ya, biasanya garis normal itu adalah garis yang melalui titik x0, y0, z0 dan tegak lurus dengan bidang V. Bidang V itu adalah bidang singgung yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi garis normal itu adalah garis yang melalui x0, y0, z0 dan tegak lurus dengan bidang V. Ya, nah untuk bisa mencari persamaan garis normal ini, ya, jadi kalian harus melakukan perubahan terlebih dahulu dari persamaan bidang singgungnya, ya. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat, kita membahas persamaan bidang singgung itu pada dua ruas. Ruas kiri mengandung Z kurang Z0 dan ruas kanan itu mengandung diferensial parsialnya. Ya. Nah, kalau kita ingin mencari garis normalnya, itu kita pindahkan yang ini.
Yang ini kita pindahkan atau kita jadikan satu dengan diferensial parsial di sini. Ya, maka di sini nanti kalian akan ketemu del F per del X yang disubstitusi dikali X min X0 ditambah del F per del Y yang disubstitusi juga dikali Y min Y0 dikurang Z min Z0. Ya, jadi hanya pindah ruas saja. Seperti itu. Nah, dari modifikasi ini nanti akhirnya kita akan menemukan garis normalnya. Garis normalnya itu rumusnya adalah X min X0 dibagi dengan diferensial parsial terhadap X yang sudah disubstitusi dengan X0 Y0 sama dengan Y min Y0 dibagi diferensial parsial terhadap Y yang juga disubstitusi dengan X0 Y0 sama dengan Z min Z0 per min 1. Ya, jadi kalau nanti kalian ada pertanyaan, kenapa Bu bisa ada negatif 1 di sini? Ya, jadi negatif 1 itu didapatkan dari sini. Ya, jadi karena ada kata tegak lurus, ya, jadi pada saat kita berbicara tentang dua garis yang saling tegak lurus, maka kita tahu bahwa ciri-cirinya itu adalah gradiennya sama dengan negatif 1. Ya, jadi negatif 1 di sini juga muncul akibat kondisi tersebut. Ya, jadi akibat kondisi tegak lurusnya itu. Oke. Nah, jadi ini nanti adalah persamaan garis normalnya. Oke, kemudian catatan yang perlu kalian ingat, persamaan garis normal ini kalian bisa tentukan atau kalian bisa cari jika diferensial parsial terhadap X dan diferensial parsial terhadap Y-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, jadi catatannya ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Baru bisa kalian menentukan persamaan garis normalnya. Ya, bagaimana kondisinya jika sama dengan 0? Diferensial parsialnya ini. Berarti kalian tidak bisa menentukan persamaan garis normalnya. Ya, karena kita tidak mengenal pembagian dengan 0. Ya, atau kita bisa katakan pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Seperti itu. Ya, jadi kalau kondisinya itu diferensial parsialnya sama dengan 0, berarti kalian tidak bisa menentukan persamaan garis normal. Oke? Ya, jadi itu materinya sangat singkat sekali, hanya 3 slide saja ya, berkaitan dengan bidang singgung dan juga berkaitan dengan garis normal di sini. Oke? Nah, kemudian untuk lebih memantapkan lagi, kita akan coba contoh soalnya. Untuk contoh soal, nah di sini pada soal sudah diberikan fungsi Z, rumusnya itu adalah X kuadrat ditambah XY dikurang Y kuadrat. Tentukanlah bidang singgungnya dan garis normalnya pada titik 2, negatif 1. Ya. Jadi persamaan fungsinya sudah diketahui, titiknya juga sudah diketahui. Oke? Nah, sesuai dengan rumus yang tadi sudah saya paparkan di depan, kita perlu mencari diferensial parsial terhadap X dan juga diferensial parsial terhadap Y. Ya, jadi ini kalian cari terlebih dahulu. Nah, ingat bahwa pada saat kalian ingin mencari diferensial parsial terhadap X, ingatlah catatan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Ya, yang bunyinya itu seperti ini. Turunan parsial terhadap X berarti turunkan variabel X sesuai dengan aturan turunan yang ada. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, untuk variabel selain X, itu anggap sebagai koefisien atau konstanta. Ya, gunakan catatan itu untuk bisa mencari diferensial parsial terhadap X dan juga diferensial parsial terhadap Y. Oke, nah jadi dari situ nanti diferensial parsial terhadap X itu nanti kalian dapatkan adalah 2X. Ini ya, ini karena dia hanya mengandung variabel X, kita turunkan biasa dapat hasil 2X. Kemudian yang ini karena dia mengandung variabel Y, maka kita anggap variabel Y ini sebagai koefisien. Ya, kita tahu turunan X itu adalah 1.
Berarti hasil turunannya itu adalah 1 dikali Y atau Y saja. Ya. Begitu juga pada saat kalian mencari diferensial parsial terhadap Y, itu juga sama. Ini ya, ini karena tidak mengandung variabel Y, berarti kalian anggap sebagai konstanta. Kita tahu bahwa turunan dari konstanta itu adalah 0. Ya, jadi ini 0 hasilnya. Ini variabel X-nya kalian anggap sebagai koefisien, berarti turunannya adalah X, ya, karena turunan Y itu adalah 1, berarti bersisa koefisiennya saja. X, kemudian yang ini turunannya terhadap Y itu adalah min 2Y. Ya, jadi saya pikir kalian pasti sudah bisa menentukan diferensial parsial terhadap X dan juga diferensial parsial terhadap Y. Oke, nah setelah kalian mencari rumus untuk diferensial parsial tersebut, masing-masing silahkan kalian substitusi dengan titik yang sudah diberikan. Ya, yaitu titik 2, negatif 1. Ya, kalian substitusi sesuai rumus yang sudah tadi kalian dapatkan. Jadi di sini del F per del X untuk 2, min 1 itu adalah 2 dikali 2 ditambah negatif 1. Atau sama dengan 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Ya. Kemudian del F per del Y untuk titik 2, min 1 itu berarti sama dengan 2. Kalian tinggal substitusi saja. 2 dikurang 2 dikali negatif 1. Sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, jadi nanti kalian sudah dapatkan diferensial parsial yang sudah disubstitusi pada titik. Oke, nah sebelum kalian lanjutkan ke dalam rumusnya, perlu lagi satu tahap yang harus kalian lakukan. Ya, jadi kita harus menentukan Z0. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal di bidang singgung, jika Z0-nya belum diberikan, maka silakan kalian cari Z0-nya itu dengan cara mensubstitusi titik 2, min 1 pada fungsi F yang diberikan. Ya, atau fungsi Z yang diberikan. Ya, kalian substitusi di sini X kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah XY berarti 2 dikali min 1 dikurang Y kuadrat, min 1 yang dikuadratkan. Nanti dapat hasil 4 kurang 2 kurang 1 sama dengan 1. Ya, jadi ini dulu 3 langkah yang harus kalian kerjakan untuk bisa lanjut ke tahap ini. Ya, jadi tiga langkah tadi itu, ya 3 poin tadi itu harus kalian cari terlebih dahulu. Kalau itu sudah kalian dapatkan, maka dengan mudah kalian tinggal substitusi saja ke dalam persamaan bidang singgung yang sudah saya berikan. Ya, jadi Z min Z0, Z0-nya kalian ganti 1. Diferensial parsial terhadap X untuk titik itu tadi hasilnya 3. Kalian kali dengan X min X0, X0-nya itu 2. Ya, ditambah del F per del Y untuk titik tertentu, itu tadi hasilnya 4. Dikali Y kurang Y0, tadi Y0-nya adalah min 1. Makanya jadi plus 1 di sini. Ya. Setelah kalian substitusi biasa, silakan kalian sederhanakan dia. Jadi nanti tinggal kalian sederhanakan, ini dikalikan ke dalam, dapat 3X min 6, ini dikalikan ke dalam, juga dapat 4Y plus 4. Ya, jadi Z itu sama dengan 3X plus 4Y, bilangannya kita operasikan semua. Min 6 plus 4, ini pindah ke belakang, jadi plus 1. Dapat hasil min 1 atau negatif 1. Ya, kemudian setelah itu kalian boleh modifikasi juga bentuk persamaannya ke dalam satu ruas seperti ini juga boleh. Ya, jadi silahkan pindah ruaskan ini ke belakang, maka akan jadi 3X plus 4Y kurang Z min 1 sama dengan 0. Oke, jadi untuk persamaan bidang singgung sampai di sini saja sebenarnya sudah benar. Kalau kalian mau tambahkan satu langkah lagi untuk dapat hasil di sini juga sama, benar juga. Ya, jadi silakan kalian pilih yang mana yang mau kalian gunakan. Itu hasilnya sama. Ya, oke, itu. Jadi itu untuk bidang singgung. Ya, jadi saya pikir tidak terlalu sulit karena hanya tinggal mensubstitusi 3 poin yang sudah kalian cari sebelumnya. Ya,
Kemudian tambahannya lagi satu, kalau bidang singgung sudah kalian cari, silahkan lanjut ke garis normal. Sama seperti yang tadi, kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ya, X min X0, X min 2. Del F per del X yang disubstitusi, hasilnya 3. Y min Y0, hasilnya Y plus 1. Del F per del Y untuk titik tertentu, itu hasilnya 4. Z min Z0 itu hasilnya Z min 1. Min 1-nya ditulis 0. Ya. Jadi persamaan garis singgungnya, persamaan garis normal maksud saya ya. Jadi untuk persamaan garis normalnya hanya sampai di sini saja. Ya, tidak perlu kalian selesaikan lagi. Kenapa? Karena di sini persamaan garis normalnya mengandung 3 ruas. Jadi tidak bisa kalian selesaikan. Ya. Kalian bisa menyelesaikannya atau kalian bisa merubah bentuknya itu jika ada tambahan ketentuan lain. Ya, contohnya itu adalah tambahan ketentuan proyeksi. Proyeksi pada bidang tertentu. Seperti itu, ya. Tetapi pada mata kuliah kalkulus 3 ini dan khususnya pada materi garis normal itu saya tidak memberikan ketentuan tambahan di situ. Jadi cukup kalian substitusikan saja ke dalam persamaan garis normal, ya. Ini adalah hasil akhirnya langsung. Ya, tidak perlu kalian proses lagi. Seperti itu. Oke? Jadi itu untuk persamaan garis normalnya, ya. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan. Nah, jadi itu materinya sampai di situ saja. Nah, ini di satu slide terakhir ini ada latihan soal. Nanti saya minta kepada kalian untuk bisa mengerjakan, ya, untuk bisa mengerjakan latihan soalnya. Silakan kalian coba, kalian tentukan persamaan bidang singgung dan garis normal permukaan tersebut pada titik yang diberikan. Ya, jadi silakan kalian cari di situ sebagai latihan soal atau istilahnya sebagai pemantapan, memantapkan pemahaman kalian berdasarkan materi yang tadi sudah saya bahas. Ya. Jadi itu saja materinya. Ya. Jadi tidak terlalu banyak materinya karena memang biasanya ya, jadi karena memang biasanya setiap pertemuan ketujuh ya atau setiap pertemuan terakhir baik itu sebelum UTS atau UAS, materi yang saya sampaikan itu tidak terlalu banyak karena akan dibarengi juga dengan diskusi berkaitan kisi-kisi ya. Nah, tetapi karena kondisinya di semester ini kebetulan agak sedikit berbeda, jadi saya coba pisahkan saja. Jadi pertemuan ketujuhnya saya pisah jadi 2 kali pertemuan ya. Hari ini kita membahas tentang materi saja, jadi nanti kuliahnya tidak akan full selama 3 SKS ya. Kemudian minggu depan kita akan ketemu kembali tetapi membahas berkaitan dengan kisi-kisi. Ya, jadi diskusi berkaitan dengan kisi-kisi UTS-nya. Seperti itu. Ya. Kemudian satu lagi, materi yang tadi sudah saya bahas, saya sudah share kepada kalian. Ya. Kemudian untuk